Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini ada masalah yang ingin kita bahas lebih dalam tentang keberadaan Undang-Undang Keamanan Nasional. Ada satu pertanyaan, ini kemana Undang-Undang Keamanan Nasional yang sudah 8 tahun diserahkan kepada DPR tapi belum ada kabarnya. Nah, kita akan mengulik tentang Undang-Undang Kamnas ini bersama dua tokoh bangsa dari TNI. Yang pertama adalah Marsikal Muda TNI Purnawirawan Bapak Subandi Parto. Yep. Beliau ini angkatan 69 ya Pak ya. Yep. Sangat senior, tapi luar biasa ini. Beliau pernah menjabat menjadi Auditor Jenderal ABRI, iya. tahun 98 Pak, sampai 90. Sebelumnya. Oh sebelumnya Iya. malah, oke, luar biasa. Beliau juga notaris juga Iya. luar biasa. Yang kedua, ini sudah pernah tampil di media kita, Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Beliau doktor dan advokat. Ya. Beliau juga pengajar di Universitas Pertahanan dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Pak ya. Dan beberapa kali jadi pasti menjadi narasumber di berbagai kegiatan. Beliau berdua ini adalah tokoh TNI yang menguasai masalah hukum, notaris dan advokat ini. Pak Subandi, saya pengen tanya dulu, Bapak itu asalnya dari mana ya Pak? Saya dari Jawa Timur, dalam hal ini Nganjuk. Nganjuk? Iya. Wah, satu kampung Pak, saya Blitar Pak. Oh ya. Blitar, Nganjuk. Tapi kalau Nganjuk kan nggak pernah kena lahar. Oh, Iya. Blitar itu kota lahar. Iya. Oh, berarti masih ada keluarga di Nganjuk Pak ya? Masih. Oh, luar biasa. Jadi Masih. SMA dulu Nganjuk Pak? SMA Nganjuk. Oh, iya, Saya SMA Nganjuk angkatan kedua, Pak. Iya. Dulu ada Bupati Nganjuk yang terkenal tuh, Pak. Siapa yang pernah jadi wakil gubernur? Pak Prapto. Pak Prapto. Iya. Luar biasa. Itu mulai dari bawah. Luar biasa. Mulai dari Satpol PP, Iya. kemudian camat, Wedono, bupati, gubernur Di Bengkulu. Bengkulu. Iya, luar. Dan, Dan yang setiap membangun tempat- Bengkulu Pak Prapto ini. Ya. Setiap tempat membuat sekolahan. Biasa. Di Kecamatan Tanjung Anom atau Warujayeng SMP. Terus di Nganjuk SMA saya itu. Di Bengkulu Universitas. Iya. Sesuai dengan jenjangnya. Iya. Luar biasa beliau. Pak Suprapto ini salah satu bapak pembangunan Bengkulu. Iya. Yang membuka isolasi Bengkulu. Baik. Pak Surya Wiranto. Iya. Ini asal dari mana Bapak? Saya lahir di Surabaya tapi dibesarkan di Jakarta. Oh, Sunda dan Jawa. Iya. Oh, kemarin saya sempat salah Pak Suryo. Iya. Ternyata Pak Surya ya Pak ya? Surya Wiranto. Pak Surya Wiranto. Bapak-bapak, ini saya mengundang Bapak berdua karena ada pertanyaan dari masyarakat ya, beberapa orang menanyakan ini Undang-Undang Kamnas ini kemana dan bagaimana. Nah, Iya. saya izin ke senior dulu Pak. Monggo. Ya, ke Pak Subandi Parto. Bapak, memang apakah kita perlu ya Undang-Undang Keamanan Nasional sebetulnya? Iya. Ini begini Pak. Kalau kita bicara perlu nggak perlu, itu nanti jawabannya. Yes. Ya. Tapi kita dulu. Dari awal dulu. Jadi RUU Kamnas ini yang saya tahu dan saya pada waktu itu ikut terlibat, yaitu RUU tahun 2012. Kalau nggak keliru bulannya Oktober. Di situ apa yang dikatakan keamanan? Keamanan adalah suatu kondisi. Kondisi negara, aman, tentram, dan lain sebagainya dalam lingkup kedaulatan NKRI. Tetapi kita harus ingat bahwa keamanan ini sebetulnya prioritas nomor 2. Yang nomor 1 adalah keselamatan. Jadi harus selamat dulu baru aman. Sehingga antara selamat dan aman itu adalah bagaikan dua sisi mata uang. Iya. Suatu bagian integral yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita lihat, kita cermati pada waktu saat ini, ternyata di dalam RUU Kamnas ini banyak sekali undang-undang yang terkait dengan RU tersebut.
meskipun secara tersurat tidak. Tetapi secara tersirat, kalau kita hitung satu demi satu, itu lebih dari 20 undang-undang yang terkait. Di Undang-Undang Kamnas ini, Pak? Di dalam Kamnas ini. Termasuk Undang-Undang TNI juga Ya, ada di situ. jadi umpama salah satu contohnya adalah Undang-Undang Polisi Polri. Tahun 2002, tahun 2000, Ya. ya, yang nomor Terus 2, Pak, ya? kemudian Undang-Undang TNI. TNI, Undang-Undang Pertahanan Negara. Ada, oke. Kemudian Undang-Undang TNI. Kemudian Undang-Undang Pemerintahan. Undang-undang sampai dengan undang-undang yang berbicara masalah bencana. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dibahas di Kamnas juga? Itu masuk situ. Artinya jadi Undang-Undang Kamnas itu bisa jadi payung ya Pak ya? Payung untuk undang-undang yang lain tadi, yang 20 tadi. Bisa nggak? Itu boleh dikatakan payung atau terdiri atas. Bingung kan? Iya. Ya. Payung tapi tidak jelas payungnya. Iya, iya. Tapi kalau terdiri atas itu ada rinciannya. Oh, iya, iya, iya. Gitu, Pak. Iya, iya. Ini kalau Pak Surya pasti beliau lebih ini kan karena doktor kan. Kita kan belum doktor. Jadi kita secara berbicara tentang hukum harus jelas. Iya, iya, iya. Harus terinci gitu. Kemudian yang berikutnya memang banyak. Sampai dengan Undang-Undang Basarnas. Itu masuk. Oh, di situ juga. Undang-Undang Keselamatan Negara masuk. Undang-undang tentang tertib sipil Masuk di situ. masuk ke situ. Undang-undang tentang darurat sipil. Undang-undang tentang darurat militer. Undang-undang tentang peperangan. Ini hukum humaniter secara internasional. Oleh karena itu, kalau kita akan membuat undang-undang Kamnas, harus ada enggak yang bersifat universal? Maksudnya adalah bersifat undang-undang umum untuk internasional yang bersifat security internasional atau international security. Salah satu contoh, kalau undang-undang penerbangan induknya adalah ICAO, Aneks 1 sampai 19. Undang-undang pelayaran induknya adalah IMO dan seterusnya. Begitu. Nah ini kalau kita berbicara keamanan, ada enggak? Itu, apa itu Induknya. undang-undang yang bersifat internasional tentang security. Ya. Jadi international security. Kemudian yang kedua, undang-undang ini dikatakan di situ, RUU ini dikatakan di situ yang bertanggung jawab terhadap Kamnas adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden. Kalau dibilang begitu, semua undang-undang tanggung jawab presiden. Cuma yang jadi pertanyaan saya adalah siapa yang menjadi leading centernya Dalam undang ini. dalam hal Ya. undang-undang Kamnas ini? Oke, Siapa baik. yang jadi leading? Pak Subandi Matur Suwun, ini luar biasa pencerahannya. Ada banyak hal baru bahwa ternyata Undang-Undang Kamnas itu waktu digagas di era pemerintahan Presiden SBY. Pak, ya. Menteri Pertahanannya Pak Purnomo Yustiantoro waktu itu. Ya. Nah, saya beralih ke Pak Surya. Pak, begitu pentingnya yang disampaikan oleh Pak Subandi tadi. Mengapa sampai 8 tahun ini kok masuk freezer ini Pak Undang-Undang Kamnas ini? Ada apa yang terjadi Pak Surya? Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi, juga Pak Subandi. Jadi menurut pendapat saya, kebetulan waktu itu saya juga di Kemenko Polhukam Pak, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk penyusunan RUU Kamnas ini. Kan tetangga saya Pak yang nyusun Pak, dari Kementerian Pertahanan. Iya. Jadi memang draftnya itu kan dibuat oleh Kementerian Pertahanan. Oke. Setelah itu dikaji juga di Lemhanas RI, Pak Muradi waktu itu gubernurnya, dan setelah itu dikembalikan lagi kepada Kemhan, dikirimkan ke DPR, ada koreksi masukan, kembalikan, ya, dikirim lagi ke sana, dikirim balik ke Kemhan, berhenti Pak. Nah, saya melihat urut-urutan kegiatan-kegiatan itu mulai RUU itu dimunculkan, itu kan sudah ada uji publik Pak. Jadi dikumpulkan semua stakeholder yang peduli masalah pertahanan keamanan negara ini, ya, termasuk yang pro maupun yang kontra Pak. Nah, ini memang panjang Pak, perjalanannya sangat panjang Pak. Banyak yang pro, banyak juga yang kontra Pak. Nah, sehingga
kemungkinan setelah melihat situasi pada saat itu diputuskan untuk sementara di freeze dulu Pak, disimpan dulu. Karena khususnya pembagian masalah pertahanan dan keamanan itu sendiri Pak, ini yang menjadi bentrokan. Kamu bisa menjelaskan seperti apa? Pertahanan keamanan, pengertiannya seperti ya, apa? Kalau TNI dulu kan masih satu Pak, TNI Polri masih satu Pak. Ini memang penyebabnya setelah TNI Polri dipisah Pak, setelah adanya TAP MPR nomor 6 dan 7 itu, sehingga mereka punya tupoksi sendiri-sendiri. Nah ini untuk menyatukan ternyata tidak mudah Pak, dalam konteks keamanan nasional. Karena satu bicara masalah pertahanan, yang pengertian dari teman-teman Polri ini hanya untuk mengatasi ancaman dari luar, sementara Polri ini merasa Kamdagri itu core bisnisnya polisi. Okay. Ya, padahal di undang-undang itu menyatakan core bisnisnya atau tupoksinya Polri hanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan sebagainya. Bukan dalam konteks security of the state gitu Pak. Nah, yang kita mau bangun ini kan security of the state. Kalau polisi itu menurut saya hanya human security, mengamankan manusia gitu Pak. Bukan mengamankan seluruh wilayah ini. Nah, disinilah mulai terjadi bias Pak. Apa itu pertahanan, apa itu keamanan. Nah, sehingga pada waktu itu Kementerian Pertahanan menginisiasi untuk membuat undang-undang Kamnas yang isinya nanti mengakomodir tidak hanya kepentingan TNI Polri, tapi semua stakeholder Pak. Karena kalau kita melihat ancaman itu kan ada ancaman militer, ada ancaman non militer Pak. Nah, dalam generasi 1, 2, 3 perang itu memang militer yang dominan Pak. Tapi begitu masuk generasi 4, 5, dan 6 sekarang ini Pak, itu dominannya sipil Pak. Ya, kalau kita bicara Astagrata, khususnya Pancakatra itu kan Ipolexosbud Hankam. Dulu bicara pertahanan, keamanan itu masih Hankam itu Pak. Nah sejak era generasi keempat itu Pak, dengan asymmetric warfare ya, ada itu ISIS, ada Al-Qaeda dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sudah mulai bergeser Pak. Konsep-konsep pertahanan, khususnya pertahanan negara ini, keamanan negara ini harus sudah bergeser Pak. Ini tanggung jawab siapa? Militer, ya TNI atau Polri atau masyarakat umum Pak. Ditambah lagi kemudian ada ancaman seperti cyber. Cyber ini kan masuk juga ke instansi sipil Pak. Kita pernah mengalami Pak, suatu saat PLN itu jeglek Pak. Blackout Pak, tahun 2018 kalau nggak salah bulan Agustus Pak. Semua panik Pak, karena semua langsung lockdown, seperti di jam Pak. Khususnya wilayah Jakarta, Jabodetabek. Begitu rentannya Pak. Dan nampak di sini bahwa pemerintah nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Istana itu lumpuh Pak. Nah, mulai berpikir. Kemudian kalau kita bicara lagi yang sekarang kejadian-kejadian ini, kenapa kok orang sampai ribut ya bicara undang-undang Omnibus Law ini. Satu sisi ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Yang tidak sepakat ini begitu bermasalah karena dia demo anarkis, ditanya dia nggak ngerti apa-apa. Karena apa? Perang generasi 6 sudah masuk dalam pikirannya Pak, mempengaruhi pemikirannya. Jadi apa yang dia lihat, dia baca dari media sosial. Jadi dikatakan media sosial sekarang sudah yang utama Pak daripada yang nonton TV Pak. Nah disitulah akal pikiran mereka itu dikacaukan Pak, dijaming Pak. Sehingga mereka tidak mengerti lagi mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya mengikuti, wah ini kalau teman-teman saya ini bilang benar kata mereka. Kalau Bapak tadi sampaikan bahwa ini sudah masuk ke generasi ke-6 untuk peperangan ini, Undang-Undang Kamnas ini masih relevan nggak ini? Masih relevan Pak. Karena tadi Pak, saya kembali lagi pada ancaman yang kita hadapi itu adalah ancaman militer dan non militer atau sipil Pak. Jadi kalau dalam ancaman militer ini memang TNI yang utama. Tapi begitu non militer ini adalah komponen lain Pak, artinya komponen cadangan atau komponen pendukung. Bahwa di sana dalam konteks SIS dan Kamrata itu kan Polri masuk di komponen cadangan Pak. Kemudian seluruh aparatur sipil itu masuk di komponen pendukung. Nah sekarang kita melihat ancaman dari 5 Gatra itu yang dominan mana sekarang? Ternyata yang dominan ini Ipolexosbud Hankam sudah tidak begitu Pak. Kita lihat Cina sama Amerika sekarang hanya berani angas-angas saja di Laut Cina Selatan Pak. Pak. Saling bluffing aja. Iya, tunjukkan ini punya senjata ini, tapi tidak berani dia. Sekali dia nembakkan peluru kendalinya ke salah satu negara, habis dan saling berbalasan Pak. Nah sekarang yang perang apa Pak? Dagangnya Pak, ekonominya perang.
Nah, kita ini kena dampaknya, Pak. But, Pak ya? Iya. Ya, ya. Termasuk sekarang virus corona, Pak. Virus corona ini jangan dianggap itu hanya pandemi biasa, Pak. Ini adalah senjata kimia, Pak. Senjata biologi yang sengaja ya. disebarkan, Pak, seperti itu. Presiden Amerika Bukan juga tersebar tapi disebarkan. disebarkan dengan sengaja, Pak. Kita melihat aja komentarnya Pak Donald Trump lah. Ya, Sampai beliau tidak percaya, tidak pakai masker, tapi akhirnya kena juga. Gitu. Tapi akhirnya dia ngomong, ternyata saya sembuh kok, gampang Iya. disembuhkan. Baik, Pak Subandi. Iya. Saya pernah ngobrol sama Pak Subandi nih, Pak Surya, Iya, tentang Undang-Undang Kamnas waktu itu. Tentang yang fokusnya masalah penanganan terorisme. Ya. Iya. Ini yang dikatakan menjadi agak krusial Iya. dalam hal ini sehingga Undang-Undang Kamnasnya agak terganggu. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Apakah selain masalah penanganan terorisme itu atau ada hal yang lain dalam Undang-Undang Kamnas yang membuat ini jadi jam gitu? Ya, begini Pak, kalau masalah teroris, saya kemarin bilang bahwa teroris yang nangani harus tentara. Iya. Pada waktu kita bicara. Iya. Jadi teroris harus ditangani oleh tentara, teroris. Kalau masalah dibikin apa namanya, umpamanya kelompok kriminal bersenjata dan lain sebagainya, sehingga terjadi bukan teroris, itu silahkan kalau mau polisi. Tetapi kalau itu sifatnya teroris, namanya apapun, harus tentara yang maju. Kalau itu Terus kita agak bingung juga masalah Iya. ini kan kayak di Papua, Pak. Iya. Ya. Itu kan sudah agak separatisme sebetulnya. Iya. Kenapa kok waktu itu kok tidak ada yang berteriak pada saat disebut dengan KKB aja, Pak? Ini gini, Oh, iya. kalau masalah siapa yang kok nggak ada yang berteriak, kita ini udah teriak-teriak. Gitu loh. Kita ini udah teriak-teriak. Iya, iya. Malah saya pernah sampaikan kepada KSP. Ya. Benar. Kantor staf presiden. Staf presiden. Iya, iya. Dan Sudah KSP juga sampaikan. teriak-teriak juga, Pak. Ini artinya kan udah teriak-teriak. Iya, iya. Tetapi kenapa kok nggak ada tindak lanjut Oh, kan iya, gitu loh. iya. Terus kita kaitkan dengan undang-undang yang tadi RUU tentang keamanan negara, keamanan nasional. Kalau menurut saya memang di situ juga ada itu. Sehingga dengan jumlah undang-undang yang banyak termasuk undang-undang teroris. Yang saya katakan lebih dari 20 undang-undang yang terkait di dalam RUU Kamnas. Iya, iya, iya. Gitu loh, Pak. Nah, terus dengan adanya model, kalau saya namanya bukan dipangkas, bukan dibabat, bukan di apa, tetapi disempurnakan. Disempurnakan. Karena apa? Disempurnakan itu belum tentu dipangkas. Disempurnakan itu belum tentu ditambah. Jadi disempurnakan itu boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh dihilangkan, boleh dicabut sama sekali. Itu disempurnakan. Kalau dibabat, itu mesti dikurangi. Iya, iya. Gitu loh, Pak. Istilahnya Oleh karena itu, agak menghaluskan ini. Iya, iya. oleh karena itu istilah, wah ini dibabat, dipangkas, batin saya nggak setuju. Baru kali ini saya mau. Ini bukan dipangkas, bukan dibabat, bukan di ini, tetapi disempurnakan. Salah satu contoh, Undang-Undang Penerbangan tahun 92. Itu disempurnakan oleh Undang-Undang Penerbangan nomor 1 tahun 2009. Di sana nggak ada dikatakan dipangkas. Itu disempurnakan. Boleh ditambah, boleh dikurangi, boleh dihilangkan, boleh dicabut, dan lain sebagainya. Intinya, undang-undang itu menjadi mudah, menjadi ini, jadilah sempurna. Gitu, Pak. Oke, Bapak, selain tadi yang saya sampaikan, kira-kira menurut Pak Surya, selain masalah terorisme, gitu ya, penanganan terorisme itu, apa saja yang membuat poin-poin krusial sehingga undang-undang ini agak tersendat, begitu, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Saya ingin menanggapi masalah terorisme sama separatisme ini, Pak. Ini menarik, Pak. Jadi ada sudut pandang yang berbeda, Pak, dari sisi kacamata pertahanan dan keamanan. Iya. TNI dengan Polri, Pak. Iya. Satu sisi TNI itu kalau memandang terorisme, ya apalagi separatisme, itu kan mereka ingin membuat kekacauan, Pak. Dengan tujuan akhir ya apakah dia ingin menguasai wilayah atau memerdekakan diri, Pak. Dan mereka bersenjata, mereka berkelompok, punya organisasi, Pak. Nah, itu menurut doktrin TNI lawannya harus militer, Pak.
Yang dulu memang ABRI jadi satu. Tapi sekarang kan begitu polisi seolah-olah yang nangani itu polisi. Padahal TNI masih punya undang-undangnya untuk nangani itu, Pak. Di Undang-Undang TNI itu di pasal 7 tentang operasi militer selain perang itu menghadapi ancaman terorisme. Dan kita punya satuan-satuan anti terorisme yang sudah teruji, Pak. Iya. Di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak. Pembebasan Beulah. TNI ini? TNI, Pak. Oh iya. Semua Kemudian- angkatan punya itu. Iya, semua angkatan punya, Pak. Dengutor, Denjaka, apa lagi? Ini Bravo. Bravo dan Bravo itu punya, Pak. Nah, sekarang ini kan seolah-olah mereka kurang diberdayakan, Pak. Karena sudah terkunci oleh undang-undang tadi, Pak. Bahwa untuk pengerahan TNI itu harus persetujuan DPR, Presiden Legislatif. Artinya Presiden selaku eksekutif ini tidak bisa serta-merta menggerakkan, Pak, kecuali darurat, Pak. Itu pun setelah darurat 2x24 harus menyampaikan ke DPR untuk persetujuan. Kalau enggak harus dicabut. Nah, inilah konfliknya seperti itu, Pak. Akhirnya sekarang Saya potong dulu, Pak. Kalau undang-undang kepolisian itu kan tahun 2002 kalau nggak salah. 2002. Kemudian tahun undang TNI nomor 34 tahun Iya. 2004. Iya, betul, Pak. 2004. Yang kan harusnya lebih mudah dulu lebih berlaku itu. Iya. Kenapa akhirnya langkah-langkah TNI terhambat dengan undang kepolisian? Ya itu tentang kebijakan saja, Pak, Oh, yang kebijakan. yang diambil dari pimpinan, Pak. Iya, iya. Tapi pada intinya TNI itu di aturan perundang-undang menyatakan seperti itu, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus persetujuan DPR. Jadi itu kan Presiden sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, tapi untuk menggerakkan harus persetujuan DPR. Nah ini kadang-kadang kan jadi konflik, Pak. Yang dulu itu TNI bisa langsung bereaksi, jadi tidak. Makanya operasi-operasi militer itu tidak ada lagi sekarang, nggak seperti dulu ada operasi militer di Aceh, kemudian di Papua, di Nusa Tenggara. Pak, sebagai contoh di Papua, Pak. Iya. Ya, Pak Kenal. Apakah Atau sekarang saya begini, Pak, iya, Pak. nanggapi juga Bapak, Iya. melengkapi bukan nanggapi. Jadi begini, kenapa sekarang tentara tidak masuk? Karena itu cuma sebetulnya permainan nama. Maksudnya? Maksudnya yang seharusnya ini namanya teroris atau separatis, Diganti dengan tetapi KKB. diganti KKB. Dengan adanya KKB, yang diutamakan adalah kriminalnya, Tindak pidananya. tindak pidananya, Bukan perbuatan separatismenya. melawan Iya. hukumnya. Nah, saya mau tanyakan itu, Pak, terkait itu. Sekarang di Papua sebagai contoh. Ya. Penanganan separatisme di Papua itu sekarang ini, Pak, sistemnya ditangani oleh polisi atau tentara dengan polisi sekarang ini? Intinya polisi, Pak, polisi dulu. Baru kalau polisi tidak mampu minta bantuan tentara, BKO maksudnya gitu. BKO. Nah, permasalahannya nanti, Pak, kalau kita melawan kelompok kriminal yang bersenjata, itu lawannya harus bersenjata, Pak. Kalau doktrinnya TNI kill or to be kill. Kalau nggak kita bunuh, kita dibunuh dulu. Kalau polisi beda, Pak. Polisi ini penyelesaiannya seperti pemadam kebakaran, Pak. Ada dulu kejadian, ada barang bukti, minimal dua barang bukti. Nah, itu baru bisa dimasukkan ranah pidana. Makanya tadi kalau bicara KSP, saya pernah membaca itu, Pak Muldoko itu pernah menyatakan, ini kok separatis kok sama dengan preman Tanah Abang katanya. Karena tadi perlakuannya, Pak. Perlakuannya itu kalau tidak ada kejadian, tidak ada barang bukti, tidak ada saksi yang melihat, tidak bisa masuk ranah pidana, Pak. Karena itu memang tugas pokok polisi seperti itu, Pak. Kalau lebih dari itu salah polisi. Ya. Begitu loh. Polisi salah, tetapi tentara masuk, tentara juga salah. Nah, itu kendalanya, Pak. Jadi karena tentara itu Kendalanya bisa di masuk situ. Ya. kalau ada perintah dan perintah itu disetujui oleh Parlemen, DPR. Iya. Dan itu sifatnya harus teroris. Iya, iya. Nah, Karena apa? Kalau masih kriminal, artinya penegakan hukum yang maju. Iya. Penegakan hukum. nah ini Pak, ini saya nggak tahu sebagai sipil, Pak, saya ngelihat apakah ini apakah yang membuat akhirnya di Papua itu kok nggak pernah berhenti gitu ya? Karena mungkin kita juga salah dalam memberikan pemaknaan dalam memandang mereka gitu loh. Karena kalau saya bicara dengan beberapa orang UPM, Mbak, saya pernah bicara itu, mereka memang ingin memisahkan diri dari separatisme sebenarnya gitu loh. Tapi kalau penanganannya dianggap sebagai kriminal yang hanya tidak pidana, apakah ini membuat akhirnya berlarut-larut seperti sekarang nih, Pak? Iya. Orang akhirnya berpikir, Pak, ini kesengajaan atau pembiaran ini? ini mohon maaf, Pak, ini suara kami yang dari sipil melihat begitu. Nah, Pak Surya,
untuk mengatasi silang sengkarut seperti ini, harusnya seperti apa Pak yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita melihat Pak, niatnya OPM ini kan memang niat merdeka Pak. Iya, iya. Dia perjuangannya tidak hanya dalam negeri, dia juga keluar negeri Pak. Dia juga di kawasan Melanesia. juga Pak. Ya, Melanesia itu. Nah, niat itu sebenarnya kita harus baca. Apapun tindakan kita ya, mau militerisme, mau polisional, kenyataannya mereka masih seperti itu. Nah, kita tinggal melihat ini tindakan-tindakan dengan cara militer mungkin dianggap banyak melanggar HAM, mungkin Pak. Iya, iya. Pertanyaan sekarang dengan tindakan polisional, apakah tidak melanggar HAM juga dari kacamata mereka Pak? Karena sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini kan pasal-pasal tentang HAM itu jadi panjang banget Pak. Nah, itu yang membuat kontrain daripada undang-undang yang sudah ada, baik undang-undang TNI maupun undang-undang Polri maupun undang-undang pertahanan Pak. Sehingga kelihatannya ini sekarang dibawa ke arah HAM semua. Nah, harus hati-hati dengan HAM. Ini hati-hati dengan. Akibatnya apa? Kalau ada huru-hara di sana bawa celurit, bawa pedang, bawa panah, di sini tentara dan polisinya tangan kosong Pak. Ya banyak korbannya Pak. Nah ini kan kalau tentara dan polisinya membawa senjata nanti dianggap melanggar HAM, apalagi sampai melukai. Sekarang Bapak lihat kejadian-kejadian sana. Aparatnya yang bermasalah jadi korban, apakah ada tindakan dari HAM? Tidak ada Pak. Ya. Dianggap normatif. Baik, ini tambah Pak Baliut, saya mau Pak. Mumpet saya Pak, mau diminum dulu Pak. Saya minum dulu biar ya, Pak. Jadi begitu banyak silang sekarut Pak ya. Iya, silang sekarutnya luar biasa. Dan ini Pak, Baik, sahabat Indonesia, ini suatu pendidikan, inilah demokrasi dari intelektual, dari TNI, dari tokoh bangsa ini kita mendapatkan wawasan baru. Jadi kita ikuti saja, banyak yang harus dibuka untuk mencerdaskan kita. Jadi banyak hal juga yang harus dipelajari, yang juga yang istilahnya Pak Subandi Parto disempurnakan begitu Pak. disempurnakan. Nah, Oke, kembali ke Kamlas lagi nih Pak. Nah, tadi saya belum mendapatkan jawaban yang agak melegakan itu. Kenapa kok ini sampai sekarang tidak ada dari stakeholder TNI terutama mungkin dari yang lain untuk memasukkan ini jadi prolegnas gitu? Iya Pak. Apa yang terjadi Bapak? Iya. Pada waktu itu kan 2015 sebenarnya sudah masuk prolegnas Pak. Ya. Tapi karena tadi usulan itu maju mundur, ya sehingga akhirnya keluar dan beku Pak. Tapi setelah menhannya itu Pak Arya Maisa Trengkudu, Jenderal Trengkudu, itu kan ada terobosan baru Pak, dengan pembuatan waktu itu RUU PSDN Pak, sampai jadi undang-undang. Itu pemberdayaan sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara. Bela negara ini? Iya, termasuk bela negara Pak. Jadi di PSDN itu ada bela negara, ada komponen utama, komponen cadangan, mobilisasi, demobilisasi. Ya, kalau dulu itu kan Undang-Undang Kamnas turunannya ada komponen cadangan, komponen pendukung, kemudian Undang-Undang mobilisasi dan demobilisasi, pengganti Undang-Undang 27 tahun 1997 Pak. Nah, ini kalau publik pada waktu diundangkan tuh seolah-olah kaget Pak. Karena apa? Tidak seksi kata-kata PSDN itu Pak. Kalau dulu Kamnas, wah seksi sekali nih. Semua melihat di situ. Isinya sama Kamnas beda nggak Pak? Hampir sama Pak. Nah, jadi sebenarnya itu terobosan supaya perwujudan keamanan nasional itu bisa tercapai Pak. Kan dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah dinyatakan bahwa setiap warga negara punya kewajiban untuk bela negara. Ya Pak. Kemudian TNI Polri itu sebagai komponen utama. Masyarakat sebagai komponen pendukung. Nah, sistem pertahanan keamanan nasional ini masih dipegang oleh TNI sampai saat ini Pak. Kalau pada waktu penyusunan RUU Kamnas itu istilahnya Sishanas Pak, sistem pertahanan nasional. Sekarang oleh Pak Prabowo kembali lagi menjadi Sishan Kamrata. Nah, beliau kan sudah mulai Pak Ria Misat sudah membentuk 100 juta, Pak Prabowo membentuk wajib militer misalnya. Ini di Unhan tempat saya ngajar, S1-nya sudah ada Pak, kedokteran militer Pak. Kenapa buat gitu? Ya menanggulangi seperti ancaman-ancaman ini Pak, ancaman-ancaman yang generasi ke-6 ini Pak, generasi kelima ke-6, yang itu tidak pernah terpikirkan Pak. Nah sebenarnya TNI itu hanya mengajak ya, Kementerian Pertahanan ngajak stakeholder lainnya. Ini loh, ancaman yang kita hadapi itu ini, bukan hanya ancaman militer. Ancaman militer sampai generasi artinya dengan
sudah diberlakukannya, diundangkannya undang-undang PSDN. PSDN, Ya. itu sudah bisa mewakili kepentingan undang RUU Kamnas belum Pak ya? Belum seluruhnya Pak, belum seluruhnya Pak. Nah sekarang kan sedang disusun PP-nya Pak, peraturan pemerintah dari undang-undang PSDN itu Pak. Sudah maju ke Presiden, saya monitor bulan yang lalu. Iya. Nah nanti kalau sudah diundangkan PP tersebut, sudah legalitas undang-undang itu sudah bisa diimplementasikan Pak. Ya. Kan itu. Pak Subandi, Iya. kalau sudah ada undang-undang PSDN, menurut Bapak masih perlu nggak sih undang Kamnas itu dimunculkan kembali? Kalau tadi dikatakan oleh Pak Surya, itu memang kalau nanti ada undang-undang Kamnas, Ya. itu merupakan bagian. Oh bagian. Merupakan bagian dari undang-undang Kamnas ini. Iya. Yang saya katakan terdiri atas. Iya, iya. Salah satunya adalah undang-undang yang dikatakan beliau itu. Tetapi saya ingin menyampaikan di sini tentang HAM. Pada umumnya, masyarakat kita ini tidak begitu jelas tentang apa itu HAM, hak asasi manusia. Iya. Setiap orang ini loh, sekarang kan bebas dong. Kan kita boleh apa saja. Nanti kalau begini, kamu melanggar HAM. Nggak bisa. Jadi melanggar HAM itu kalau HAM-nya orang itu dilanggar oleh orang itu, dan orang itu merasa terlanggar HAM-nya. Atau orang itu melanggar HAM kalau melanggar hukum terhadap hak asasi manusia. Jadi saya tidak boleh sembarangan kalau saya melanggar HAM-nya Bapak. Nggak boleh. Atau saya tidak boleh sembarangan kalau saya melanggar hukum. Oleh karena itu saya katakan di mana-mana bahwa demokrasi dan HAM itu adalah merupakan dua sisi mata uang lagi. Nah ini harus diimbangi dengan penegakan hukum. Tanpa ini kebablasan. Iya, iya, iya. Jadi antara demokrasi, HAM merupakan satu kesatuan, tetapi harus diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas, keras, dan terukur. Bapak, saya lihat ada beberapa sektor komponen elemen masyarakat yang menolak Ya. tentang undang-undang Kamnas. Itu kan dari banyak pegiat HAM juga ya Pak. Apakah di keberadaan undang Kamnas ini itu juga agak dianggap dalam tanda kutip berpotensi untuk melanggar HAM itu? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sekarang kalau pengen ada undang-undang Kamnas, saran saya kembali lagi, Pak. Kembali lagi artinya dimulai dari awal. Jadi naskah itu dibedah ini ulang kita begitu? Putar ulang lagi dari awal. Karena situasi dan kondisi tahun sekarang dengan tahun 2012 sudah beda jauh. Oleh karena itu sekarang ini harus ada pertama riset lapangan, atau riset perpustakaan, riset untuk praktisi sehingga bisa dikonsultasikan kepada publik, kepada akademisi dan lain sebagainya. Nah, Bagaimana Pak Surya menanggapi ini Pak? Ya. sebentar ini belum, Bagaimana? Iya, belum sebentar Pak. Ini harus dikonsultasikan, sehingga kalau dikonsultasikan ternyata oke, dibuatlah naskah akademi. Naskah akademi maka dituangkan dalam pasal demi pasal di dalam RUU itu. Tapi bukannya undang-undang Kamnas sudah mengalami tahapan itu sebetulnya dulu? Dulu sudah, Ya. tapi sekarang belum tentu cocok lagi. Oh, perlu updating Karena gitu Pak ya? buktinya sudah 8 tahun nggak pernah muncul lagi kan. Prolegnas tidak pernah masuk kan. Nah, Atau bukan karena faktor lain mungkin? faktor lain bisa juga. Faktor lain yang mungkin dikatakan apakah ini ada pelanggaran HAM? Padahal nggak ada. Di mana pelanggaran HAM? Nggak ada. Cuma ya kita ini permasalahannya itu sekarang kalau orang berbicara masalah Kamnas dan itu barangnya RUU tahun 2012 seakan-akan orang ini alergi. Gitu loh. Kan bingung kan, repot kan kita. Baik, makasih Pak Bandi. Pak Surya, ini menarik sebetulnya. Iya. Jadi Pak Subandi ini untuk menghilangkan alergi tadi, Iya. ya, ada jalan keluar, angkat dulu barangnya itu, Iya. kita bedah ulang, Iya. atau kita buat yang baru, gitu ya, Iya. dengan dengan semangat yang sama. Bapak menanggapinya seperti apa? Ya, saya kira tadi Pak, kita berangkatnya, kita membuat regulasi ini kan karena penyebab Pak. Iya, iya. Nah, sebabnya apa? Kita lihat lingkungan strategis kita, global, regional, sampai nasional itu Pak. Baru muncul ancaman-ancaman Pak. Nah ancaman tadi saya katakan, ancaman ini sudah sampai generasi 6 Pak. Kalau bicara militer tadi Pak ya,
ancaman militer itu kan generasi 3 ke bawah, walaupun sampai sekarang masih ada Pak. Nah mestinya cara berpikirnya harus diarahkan sana Pak, bahwa ancaman sekarang ini sudah boleh dikatakan banyak yang non militernya, sehingga kita harus siapkan ini non militer ini kewenangan siapa? Pasti kewenangan kementerian yang lainnya Pak. Kita lihat penanganan COVID Pak. Pertama kali ada COVID mulai Desember 19 Pak. Tapi kita tenang-tenang aja Pak. Semua sudah ramai, kita tenang-tenang aja. Baru kalau nggak salah bulan Februari atau awal Maret Pak ya. Setelah ada 2 kasus yang ada di Bogor itu baru Presiden mengumumkan, baru situ kita baru ngeh Pak. Depok Pak. Depok ya. Tapi apakah kita terus bereaksi terhadap itu? Saya katakan belum sepenuhnya Pak. Buktinya kita masih datangan turis Pak. Nah turis ini kan kalau dia bawa virus itu ke Indonesia makin memperbesar Pak. Artinya sense of safety tadi Pak. Betul. Itu belum keselamatan itu belum mendarah daging di kita itu Pak. Itu dari sisi kesehatan Pak, kemudian dari sisi pariwisata tadi masih buka seperti itu. Artinya antar stakeholder ini belum paham kalau menghadapi satu ancaman masing-masing ini berbuat apa sih, gitu Pak. Nah sehingga saya katakan undang-undang Kamnas perlu Pak. Seperti sekarang Pak, orang ini belum sampai mengarah pada ancaman generasi ke-6 Pak, bahwa hoax itu yang dibuat itu adalah ancaman terhadap alam pikiran manusia Pak. Ya dengan cara sekali, 2 kali, 6 kali saja dicekoi dengan hoax itu dianggap itu pembenaran Pak, ya? Masuk ke alam bawah sadarnya. Itu yang bahaya Pak. Post-truth itu. Ya, sama dengan doktrin-doktrin, maaf kalau saya katakan doktrin-doktrin khilafah itu Pak ya, di kampus-kampus Pak. Dengan cara menanya 3 pertanyaan aja Pak, yang prinsipil, yang nggak mungkin dijawab 3. Baik Pak Surya, kita kembalikan tadi masalah yang tadi bahwa usulan dari Pak Subandi ya, bahwa itu Undang-Undang Kamnas kita update kembali gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah yang tadi Bapak sampaikan ancaman perang yang sudah masuk generasi 6 itu sudah terakomodasi di Undang-Undang Kamnas ini sebenarnya? Belum Pak, karena Undang-Undang Kamnas berarti perlu juga ya diperbaiki juga. Perlu ya? Pak, perlu. Pada waktu itu 2012 menurut saya masih generasi 4 Pak. 4 mau generasi 5 Pak. Pak Gatot waktu itu kan banyak bicara tentang asymmetric warfare. Proxy war, hoax gitu Pak. Itu udah dimulai Pak. Nah hoax ini makin meningkat, cyber ya Pak ya. Makin meningkat itu yang memengaruhi alam pikiran manusia Pak. Sekarang siapa nangan itu Pak? Nggak ada Pak. TNI pokoknya nih tidak diminta sama Polri, tenang-tenang aja di bara. Polri berdasarkan tindakan tadi pidana Pak. Kalau ini sudah mengarah pidana, baru dia mengeluarkan kekuatan untuk nangkepi orang-orang itu Pak. Kalau enggak, biarin. Tapi akar pokok masalah ini belum terpecahkan Pak. Bahwa alam pikiran anak-anak muda, mahasiswa itu Pak. Makanya kalau saya ini pengajar Pak, pengajar sampai program doktoral saya ngajar Pak. Saya berpikir tidak mungkin mahasiswa itu bertindak brutal seperti itu. Gitu loh Pak. Kalau mohon maaf, kalau para buruh atau orang-orang yang tidak kerja yang dibayar mungkin. Tapi kalau mahasiswa nggak mungkin Pak. Seharusnya. Tapi kalau mahasiswa ini sudah dicekoi tadi dalam pikirannya Pak, bahwa apa yang disampaikan lewat media lewat teman-temannya itu suatu pembenaran bahwa RUU Cipta Kerja itu nggak benar, merugikan buruh, menyengsarakan buruh dan sebagainya, itu langsung masuk alam pikirannya Pak, doktriner itu Pak. Yang 3 pertanyaan tadi Pak. Iya, termasuk 3 pertanyaan tadi Pak, kalau bicara tentang khilafah Pak ya. Nah, ini yang berbahaya Pak. Ini yang berbahaya, makanya sekarang kan sudah bagus saya lihat. UI itu tadinya menjadi sarang-sarang daripada radikalisme, sudah mau IPB sudah ngikuti, yang lain-lain akan ngikuti Pak. Ini penting, kalau tidak nanti wah bahaya Pak. Terus gini Pak, saya nambahin gini, RUU Kamnas itu hanya terdiri 7 bab, terus pasalnya hanya 55. Jadi itu hanya pemikiran pada saat sampai tahun 2012. Menurut saya begitu. Nah sampai sekarang sudah 8 tahun, itu luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu perlu istilahnya Pak Karni tadi, Pak Rudi, itu dibedah dulu, diupdate lagi. Dibuat lagi, terus kemudian dikonsultasikan. Nah ini yang orang pada umumnya keliru menyampaikan.
Oke. Kalau masih belum jadi undang-undang, namanya dikonsultasikan, Pak. Oh iya iya. Tetapi setelah jadi undang-undang, namanya disosialisasikan. Iya iya iya. Nah ini pada umumnya kemarin. Kenapa Omnibus Law seperti itu? Iya. Apakah ini pernah dikonsultasikan kepada semua, terutama buruh, pengusaha, dan lain sebagainya. Iya iya. Terus kemudian setelah jadi, telat untuk sosialisasi. Keduluan orang Makassar itu membuat hoax. Loh iya kan? Betul, Pak. Iya, Iya iya iya. telat itu. Iya, Maka itu setelah itu baru 9 menteri kumpul dipimpin Pak Presiden untuk begini-begini. Iya. Loh kenapa kok harus kumpul dulu? Iya iya. Kok nggak langsung bur seluruh Indah langsung bunyi seperti itu seluruh pelosok Indonesia ini. Berarti kita Harusnya begitu. sistem kontingensi ini belum jalan, Pak ya. Iya, Belum jalan. Jadi harus Iya. sosialisasinya memang harus lebih cepat daripada hoax ini, Pak. Iya. Dan sekarang ya itulah jadi kalah orang Makassar Iya. yang VE itu. Gitu. Baik, kembali ke Kamnas nih. Jadi artinya Bapak berdua setuju kalau itu perlu updating, Iya. perlu diperbaiki, Iya. di apa namanya, diperbarui dengan kondisi Iya. kekinian gitu. Iya, Ya. betul. Nah, tahapannya untuk menuju ke sana seperti apa? Siapa yang harusnya memang leading sektor yang harus inisiatif seperti itu? Apakah Kementerian Pertahanan atau apa? Ya, memang seharusnya Kementerian Pertahanan, Pak. Iya. Karena yang melek tentang pertahanan negara itu ya Kementerian TNI Polri lah utamanya, Pak. Tapi kalau sipil ini kan belum melihat itu sebagai ancaman yang berbahaya, Pak. Iya, iya. Apalagi yang sekarang kan human security, Pak. Iya, iya, iya. Terkait dengan generasi yang ke-6 ini. Iya. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah model perang yang sudah dijalankan tanpa sengaja kita digiring gitu, Pak, ngikuti gitu, Pak. Khilafah tadi itu dengan cara 3 pertanyaan itu aja cukup, Pak. Begitu dia, ya, nah kamu masuk sini. Ya. Yang lainnya dengan cara-cara tadi, Pak. Hoax itu bisa dikemas demikian rupa sehingga menarik kalau disampaikan itu, oh iya benar ini ya. Wah ini pemerintah ini jahat sekali nih. Gitu, Pak. Jangankan yang muda-muda, Pak. Yang sudah profesor, doktor, jenderal pun terpengaruh seperti itu. Iya sama, Pak. Iya. Karena itu tadi tidak menyadari Iya. pemikirannya. Kalau dia sudah memihak, nah ini susah. Apapun doktrin yang disampaikan itu ditelan mentah-mentah, Pak. Tanpa dia berpikir. Sekarang saya bicara sosialisasi, Pak. Saya tidak sependapat kalau sosialisasi atau pengenalan pada masyarakat itu tidak dilaksanakan. Jadi dalam konteks pembuatan undang-undang itu, Pak. Apakah inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR ini sebenarnya sudah disosialisasikan, Pak. Saya di Kemenko Polhukam, Pak, contohnya membuat undang-undang Kamnas tadi sebelum dari habis dari konseptornya di Kemenhan dibawa ke DPR, kemudian juga lewat ke Polhukam, Pak. Nah, di sini kita mengundang tidak hanya stakeholder terkait tentang Kamnas itu, Pak. Kita mengundang pihak-pihak lain, Pak. Kita mengundang ahli, ya para profesor, doktor yang mengerti bidang pertahanan. Ini kan bentuk daripada sosialisasi, Pak. Iya, iya. Punten, Pak. Ya, Saya potong. Ini kalau istilah saya, ini adalah Konsultasi. dikonsultasikan. ya, Kalau disosialisasi setelah jadi sosialisasi, Anda tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tetapi sebelum jadi, silahkan masukan, silahkan tanggapan, silahkan kritik. Itu kalau istilah saya atau istilah pada umumnya adalah konsultasi. ya. Iya. Boleh dikatakan begitu, Pak. Iya, Tapi apa yang saya alami ini, Pak, Iya. bahwa para stakeholder ini kan dia punya komunitas juga, Pak. Iya. Dosen, profesor yang ahli tentang Kamnas punya komunitas, Pak. Dia juga membuat kajian, Pak. Dia juga membuka, artinya ya menurut saya itu di salah satu juga sudah disampaikan lah, kalau tidak cocok dengan istilah disosialisasikan, Pak. Demikian waktu di DPR juga, Pak. DPR itu konsep diserahkan ke DPR oleh Presiden pada waktu itu, yang dikasih tugas adalah Menko Ekoin. Nah, kemudian Menko ini dengan 10 menteri lainnya ini bekerja sama dengan tim yang ada di DPR, Pak. Tim pengkaji itu dengan Balik juga, Pak, untuk mengkaji itu. Nah, tim ini juga mengundang para pakar dari luar, Pak. Itu juga bagian daripada tadi, Pak, mensosialisasikan atau menginfokan pada masyarakat gitu, Pak. Nah, sekarang kalau masih bertanya lagi enggak sosialisasikan. Ini masyarakat yang mana kan kita perlu mempertanyakan juga. Kalau Demikian, sudah ada kepentingan
memang agak susah. Ya, Jadi betul. semuanya dilegalkan. Iya. Iya, iya. Tapi yang jelas, yang kita kalau bicara Omnibus Law sudah mulai terang, Pak. Ya, Siapa yang sudah bermain mulai dan terang, sebagainya. Karena beberapa stakeholder yang berkepentingan malah justru uji materi sesuai Ya. dengan saran kita. Iya, betul, Pak. Uji materi lebih bagus. Ya. Oke, kembali ke Kamnas, Pak. Ini yang terakhir, mungkin sesi terakhir, saya ingin minta saran dari Bapak gitu ya, tentang bagaimana negara ini menyikapi tentang undang-undang Kamnas yang seharusnya ini. Apakah memang perlu ada lalu diperbaiki atau yang ada sekarang saja, Ya. atau seperti apa menurut Pak Surya? Jadi kalau menurut saya Pak, kita melihat saja perkembangan lingkungan strategis sekarang Pak ya. Oke. Kejadian-kejadian internasional, regional sampai nasional sekarang ini, sampai demo-demo yang mau membuat negara chaos ini, mau meruntuhkan presiden, kita melihat Pak perkembangan ini. Terus kita melihat juga tadi Pak, generasi perang ini sudah sampai di mana sih? Nah, aparat intelijen dari BIN ini kan sudah bisa meramas itu semua Pak, bahwa kita harusnya perlu undang-undang Kamnas ini, karena untuk menyatukan semua stakeholder bagian Kamnas Pak, bukan hanya TNI Polri saja dengan tidak Pak, semuanya. Semua. Tadi saya contohkan tadi, Bank Mandiri pernah juga di-hack Pak. Di-hack, ya. Wah, enggak bisa ngatasi, uangnya orang lari ke sana kemari hilang. PLN tadi Pak, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang itu sebenarnya ancaman Pak. Iya, Tapi kita tidak terlalu sadar. Yang terakhir adalah masalah pandemi ini Pak. Masih beranggapannya itu kayak flu burung, kayak SARS dan lainnya. Padahal ini adalah virus yang sengaja dibuat untuk disebarkan. Jadi kita nggak ada pertahanan sama sekali. Kita tidak ada pertahanan Pak. Masalah Itulah. blackout tadi, Iya. serangan cyber. Betul Pak. Disitulah perlunya ya keamanan nasional ini. Sistem keamanan nasional yang terpadu semuanya Pak. Nah ini memang harus duduk bersama Pak, dipimpin oleh Presiden dengan para Menko, ya, kemudian kementerian yang terkait, ya, termasuk TNI. Menurut Bapak, sekarang ini Presiden Jokowi sudah mengarah ke arah sana atau belum disentuh Pak? Menurut saya belum mengarah ke sana Pak ya, karena masih sibuk dengan mengatasi dengan ini iya, Pak. iya, iya. Tapi ini kan kondisi-kondisi yang harus kita renungkan Pak. Iya, iya. Oh ini seperti Ini mungkin juga jadi masukan buat beliau juga mungkin. iya, dan ini jadi kita melihat kembali, oh ternyata perlu ya undang-undang Kamnas ya. Iya, iya. At the time mungkin belum Pak. Iya. 2010, 2012 waktu gencar-gencarnya mungkin belum, dan masih kena euforia daripada pemisahan TNI Polri Pak. Kita lihat undang-undangnya itu kan Pak, undang-undang TNI-nya bagaimana, undang-undang Masih Polri-nya terlalu mana. dekat ya Pak ya? Iya terlalu dekat Pak. Ini masih berkutat pada regulasi itu Pak, berantem pada regulasi, sehingga gak ketemu jawabannya Pak. Iya, iya. Tapi dengan melihat perkembangan lingkungan strategis yang sampai sekarang ini, nah monggo, perlu nggak undang-undang Kamnas itu yang bisa menyatukan semua, Iya. bahwa the threat itu, ancaman itu ternyata nggak ancaman militer lagi sekarang ini, yang utama adalah ancaman-ancaman. Sudah masuk ke generasi ke-6 tadi Iya, ya? generasi Luar ke-6 biasa. tadi Pak, Ipolres Sosbud Itu paling utama malah. yang utama. Hankamnya ya masih ada, tapi tidak menonjol lah Pak. Iya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, matur suwun. Pak Badi, bagaimana Bapak memberikan saran Pak Iya. untuk tentang undang-undang Kamnas ini? Begini, saya sesuai dengan Pak Surya. Jadi undang-undang Kamnas ini memang sangat-sangat diperlukan, Pak. Namun harus dilihat di dalam undang-undang RUU dari Kamnas ini, ternyata di situ tadi saya sampaikan dari awal banyak sekali yang terkait dengan undang-undang yang lain. Iya, iya, iya. Nah, untuk model zaman sekarang, apakah itu diperlukan? Maksudnya diperlukan, pasti diperlukan. Tetapi jangan berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, seyogianya dibuatlah Omnibus Law yang kedua. Oh, iya, iya. Omnibus Law yang kedua. Iya, iya. Nah, namanya, tadi saya udah sampaikan sama Pak Surya juga, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Omnibus Law yang kedua, undang-undang tentang kedaulatan negara. Karena sampai saat ini, undang-undang kedaulatan negara ini belum ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Omnibus Law yang kedua adalah undang-undang Kamnas. Nah, ini monggo dipilih. Kira-kira yang tepat, yang cocok dengan situasi sekarang, dan kira-kira berapa tahun lagi.
Kalau di negeri Belanda, Pak, membuat undang-undang itu 100 tahun. Membuat undang-undang. Membuat undang-undang risetnya sampai 100 tahun. Ada yang seperti itu. KUHP itu risetnya luar biasa. Sehingga Indonesia 75 tahun belum bisa ngubah. Loh, iya. Loh, iya. Itu undang-undang notaris yang saya sendiri ngalami. Dari tahun 1918 dibuat Indonesia, dulu masih zaman statgat, ordonansi dan lain sebagainya. Sekarang menjadi undang-undang di Indonesia, pasalnya tetap sama, cuma dirubah-rubah penterjemahannya aja. Tapi semuanya sama. Dan ini mohon diketahui juga tentang umpamanya undang-undang notaris ini, biar semua undang-undang kita ini kalau bisa seperti itu, kalau bisa saran saya, setiap pasal ini ada sanksi. Setiap pasal ada sanksi. Ada 55 pasal. Semua pasal ada sanksi. Nah ini Kamnas ini, RUU Kamnas ini juga ada 7 bab 55 pasal. Tapi menurut saya, kalau dibuat omnibus law, dari yang kedua menjadi undang-undang tentang Kamnas, ini harus disempurnakan lagi. Disempurnakan, Pak, istilah saya. Jadi saya tidak mau istilah dipangkas, dibabat. Kalau dipangkas, dibabat, itu hilang. Tapi kalau disempurnakan, jadi sempurna. Jadi lebih bagus. Saya kira saya sependapat juga. Jadi ini hampir sama pada Bapak ini, bahwa memang harus ada di penyempurnaannya. Apakah tetap dalam bentuk RUU Kamnas atau mungkin usulan Bapak tadi menarik juga, Omnibus Law. Sekarang lagi happening ini, Pak. Baik, Pak Subandi matur suwun, terima kasih atas pencerahannya. Pak Surya, terima kasih waktunya. Ini Pak, edukasi dari Kanal TV Anak Bangsa. Jadi ini kayaknya kami harus sering mengundang Bapak untuk banyak edukasi nih tentang tadi strategi perang tadi, Pak. Itu kita perlu loh, Pak. Betul, Pak. Karena kita perlu tahu tentang generasi 1, 2, 3, 6. Jadi kita undang lagi Bapak. Pak Bandi harus sering-sering datang ke sini. Oh, dikasih beritanya Pak Dwi. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Baik, sahabat Indonesia, demikianlah pencerahan dari tokoh bangsa, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Subandi Parto. Beliau seorang notaris dan anggota KNKT juga. KNKT, sekarang sampai saat ini. Sekarang, beliau pemikir yang luar biasa. Dan yang kedua adalah Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Ini doktor, sarjana hukum dan master hukum juga. Beliau advokat yang luar biasa, pemikir dari TNI, dan beliau berdua adalah tokoh bangsa. Hari ini memberikan pencerahan tentang perlunya undang-undang Kamnas disempurnakan atau mungkin ditambah, disesuaikan dengan situasi kekinian. Itu adalah tergantung dari kebutuhan kita. Omnibus Law juga bisa. Jadi masukan dari Pak. Jadi ini masukan yang luar biasa, mudah-mudahan didengar oleh para stakeholder, terutama oleh pemerintah, bahwa saat ini kita memerlukan undang-undang yang bisa menjaga keamanan nasional kita. Demikian, sahabat Indonesia, kita ketemu lagi dalam acara Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa. Merdeka.